but her daughter is blind, cannot hear anything, and then cannot even for walking. Jadi anak itu, si pemilik kebun itu kemudian mengatakan, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu, bahwa putriku adalah buta, putriku adalah tuli, putriku adalah bisu, dan putriku adalah cacat, tidak alias tidak bisa berjalan. Sabit merenung, kemudian dia dengan tegas mengatakan kembali, yes, I will do the second requirement. Saya akan menjalaninya. Karena saya benar-benar takut terhadap siksa Allah, karena saya telah makan makanan yang haram. Sangat simple. Hanya karena ketakwaannya, Sabit ibnu Ibrahim mengatakan ya. 2 hari kemudian dilakukanlah pernikahan antara Sabit ibnu Ibrahim and his daughter. Kemudian setelah itu setelah menikah, Sabit ibnu Ibrahim datang ke peranduan istrinya dan kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. He's coming into her bed, his wife's bed, and then say Assalamualaikum, even though he knows his wife is blind and cannot hear anything. Walaupun dia tahu bahwa istri ini tidak mendengar, dia mengucapkan salam karena Sabit ibnu Ibrahim yakini bahwa malaikat, the angel is coming into that chamber to answer his salam. Alangkah terkejutnya Sabit ibnu Ibrahim ketika dia mengucapkan salam, istrinya kemudian menjawab waalaikumsalam. Dia terkejut, berarti istri saya tidak tuli karena mendengar apa yang saya ucapkan salam. Kemudian Sabit ibnu Ibrahim menjulurkan tangannya untuk melihat istrinya. Ketika menjulurkan tangannya, istrinya kemudian membalas juluran tangan Sabit ibnu Ibrahim dan kemudian menggapai tangan Sabit. Sabit terkejut kembali, berarti istri saya tidak buta karena tahu uluran tangan saya. Kemudian Sabit memasuki peranduan istrinya dan mendapatinya, subhanallah, istrinya is very very beautiful, and he can walk, he can even hear, he can even knows, he can even see everything. Istrinya adalah seorang yang cantik dan soleha. Kemudian Sabit ibnu Ibrahim bertanya dan berdiskusi ataupun berdialog dengan istri itu. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau adalah wanita yang buta, tuli, bisu dan tidak bisa melihat. Tetapi apa yang saya lihat berkebalikan sebaliknya. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Sabit ibnu Ibrahim, ya, saya adalah buta karena saya buta untuk melihat dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istri ini mengatakan, ya, saya adalah bisu karena perkataan saya hanya saya ucapkan untuk berzikir kepada Allah dan saya tidak ingin berghibah dan menjelekkan kejelekan atau keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, istrinya mengatakan, ya, saya memang tuli karena telinga saya hindarkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan dari hal-hal percakapan yang bersifat ghibah. Dan istrinya mengatakan, saya memang cacat karena kaki saya hanya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Istri ini mengatakan bisu, tuli, buta dan cacat dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tahukah, dear sisters and brothers, who is Sabit ibnu Haritha and his wife? Mereka adalah, they are the parents of Nu'man bin Haritha. Nu'man bin Haritha adalah Abu Hanifah. He's one of the Imam Mazhab that was coming into Muslim that until now, after 1300,000 years ago, until now that we knows about Abu Hanifah. Jadi kedua orang ini adalah orang tua dari Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah satu imam yang kita miliki dari 4 imam mazhab. Subhanallah. Jadi
kedua orang tua ini telah meletakkan dasar ketakwaan di dalam keluarganya. Kedua orang ini meletakkan dasar kejujuran di dalam keluarganya, dan kedua orang ini meletakkan dasar keilmuan di dalam keluarganya, sehingga lahirlah seorang anak yang kelak menjadi alim ulama yang sangat is very well known amongst Muslim in the world, which is Abu Hanifah. Maka dari itu kepada saudara-saudara sekalian, di dalam puasa ini, puasa adalah salah satu sarana yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak hanya menghindari makan, minum dan berjima kepada istri, tetapi yang lebih penting adalah puasa adalah sarana bagi kita untuk berlatih jujur yang sebenar-benarnya. Jujur tidak hanya meyakini kejujuran, tetapi mengetahui apa manfaat dari kejujuran itu. Dengan mengetahui manfaat kejujuran, maka kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan akan memiliki sanad atau cucu atau keturunan yang insya Allah menjadi alim ulama, keturunan yang berilmu, keturunan yang bertakwa, dan keturunan yang soleh seperti yang diriwayatkan oleh Sabit ibnu Ibrahim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena imam telah hadir. Thank you for hearing